Selamat datang di Small Soldier. Film dimulai sama perkenalan di perusahaan namanya Globotech. Ini perusahaan bergerak di bidang persenjataan militer berteknologi tinggi dan mencapai pencapaian lebih tinggi di bawah kepemimpinan CEO baru mereka, yaitu Gil Mars. Pencapaiannya apa? Yaitu mereka memperluas area pasar mereka ke konsumen biasa dengan membuat barang-barang berkualitas tinggi. Dan sekarang Tuan Mars mengakuisisi perusahaan mainan yaitu Heartland Toys supaya mereka bisa masuk ke pasar mainan. Sekarang kita ke nih orang namanya Erwin Mayfair, terus ini rekan dia namanya Larry Benson. Mereka berdua ini desainer mainan lah ya yang bakal presentasiin rencana model mainan mereka ke Tuan Mars. Pas Erwin presentasiin desain dia, Tuan Mars gak tertarik sama sekali. Tapi pas dia lihat presentasinya Larry, Tuan Mars langsung tertarik. Dia tertarik sama video promosinya yang nampilin Chip Hazard, tapi masalahnya dia udah bosan sama iklan yang terlalu clickbait. Dia mau setujuin proyeknya asalkan mainannya sesuai sama iklannya. Kayak pas Chip mukul kotaknya buat keluar dari sana, berjalan, bicara, sama bertarung. Dia juga setuju sama desainnya Larry asalkan di lore-nya Gorgonet ini bakal jadi lawannya Komando Elite. Soalnya ya tentara pasti butuh musuh dan anak-anak pasti bakal tertarik sama aksi. Dan mereka sepakat. Tapi Tuan Mars mau kalau proyeknya selesai dan rilis dalam 3 bulan lagi. Mereka juga dikasih akses ke teknologi rahasia Globotech buat mempercepat perilisannya. Sekarang gua mau kenalin dulu mainan-mainannya. Ini kubu Komando Elite, pemimpinnya udah jelas Chip Hazard. Ini Bud Smithhawk, Nick Nitro, Brick Bazooka, Link Static, dan ini Kip Killigan. Terus kubu Gorgonet, ini pemimpinnya namanya Archer, Okula, Insaniac, Frankenstein, Slamfish, Scratchit, sama Punch-It. Balik ke filmnya, Larry gunain fasilitas rahasia Globotech buat pesan 500.000 chip X1000. Dan nantinya dimasukin ke dalam Komando Elite sama Gorgonet. Sekarang kita ke MC kita, namanya Alan Abernethy atau Alan. Bokapnya punya nih toko mainan, tapi karena bokapnya lagi sibuk kerja, jadinya Alan yang jagain tokonya. Terus ada nih orang supplier mainan mereka, namanya Joe. Dan Alan lihat kalau dia punya mainan baru, jadi dia penasaran dan Joe kasih lihat mainannya. Dan ternyata mainannya itu Chip Hazard sama Archer, yang bisa aktif hanya dengan suara. Hey, open door! Play on the floor. Alan minta mainannya buat dijual kembali, tapi Joe nggak kasih karena mainannya belum keluar secara resmi. Sama kebijakan bokapnya juga nggak kasih mainan perang dijual di tokonya. Tapi Alan bilang tenang aja, soalnya dia yakin kalau mainannya pasti bakal laku sebelum bokapnya balik. Joe jadi terpaksa kasih satu set mainannya ke Alan, dan tiba-tiba pas Alan mau displayin mainannya, tiba-tiba dia disamperin sama nih cewek namanya Christy Flimpy atau MG. Christy ini semacam crushnya Alan gitulah ya. Dia kesini soalnya dia mau beliin mainan buat adiknya. Adiknya lihat-lihat sekitar terus ketemu sama Chip Hazard yang lagi adu bacotan sama Archer. Dan adiknya langsung nge-hype buat dibeliin Chip sama Archer. Tapi Alan bilang mainannya mahal, jadinya mereka balik aja. Terus dikasih lihat kalau Christy udah punya crush juga, jadinya Alan ngeset di tokonya. Setelahnya Alan kembaliin Chip sama Archer ke kotanya, sama langsung nge-displayin mereka di tokonya. Alan habis udah tiket bokapnya ketinggalan, jadi dia buru-buru balik buat kasih tiketnya ke bokapnya. Alan sekarang ada di kamarnya, pas dia buka tasnya, dia kaget karena tiba-tiba ada Archer di dalamnya. Dia coba bicara sama Archer dan Archer tanyain namanya Alan. What is your name? I'm Alan. Now shut up. Greetings, Alan. Now shut up. Terus Alannya kayak, Say that again? Alan jadi sadar kalau ini mainan bukan mainan biasa. Balik ke toko mainannya, Chip keluar dari kotaknya sama perintahin semua pasukan Komando Elite buat cari sama musnahin semua kaum Gorgonet. You are the best of the best of the few We and will the not power. rest until he's The safe last and at his what room. your country can Now do let's for move you. out. Terus pas paginya, tokonya udah hancur berantakan kayak ini. Sama semua pasukan Komando Elite-nya hilang gak tau kemana. Sama Gorgonet juga. Jadi Alan mutusin buat tutup tokonya sementara selagi dia bersihin tokonya. Tapi tiba-tiba Christy datang. Dia datang karena dia pengen ngebeli mainannya, yaitu Chip Hazard. Tapi Alan bilang gak bisa, soalnya mereka semua pada hilang gak tau kemana. Jadinya Christy bantu Alan buat bersihin tokonya. Tiba-tiba bokapnya datang, terus dia jadi angry karena tokonya rusak selama dia pergi. Jadi dia suruh Alan buat pulang aja, biar dia yang selesaiin semuanya. Tapi pas dia mau perbaikin kapalnya, semua peralatannya hilang gak tau kemana. Bokapnya jadi asumsi kalau Alan ngejual semua peralatannya. Pas Alan mau pergi, ternyata dia dimonitoring sama Link. Jadinya Link dapat informasi kalau Archer ikutan bareng Alan, sama nerusin informasinya ke Chip. Dan Chip perintahin Bazooka buat ikutin sama bunuh si Archer. Tapi gak sengaja Bazooka nyangkut di gear belakang sepedanya, jadi badan dia kebelah jadi 3. Tapi berhasil disatuin kembali sama rekan-rekannya, dan Chip ketemu rumahnya Alan. Sekarang Alan lagi laporin masalah mainannya ke customer service Heartland Toys. Tapi ini customer service-nya gak percaya, karena mainannya belum dirilis secara resmi. Jadinya Alan laporin masalahnya ke mesinnya aja, atau AI call agent mereka. Dan Alan keluhin semua masalahnya sama bakal tuntut perusahaan mainannya. Sama dia juga ngambek ke Archer gara-gara semua mainannya hilang ke toko mana, yang artinya dia mesti ganti rugi ke Joe. Archer coba bicarain ke Alan tentang rencana nyari Gorgonet yang lain, tapi Alannya nggak mau. Perilisan mainannya udah mau mulai, tapi Erwin ketemu sama komplainnya Alan, sama di akhir pesannya tiba-tiba kepotong nggak tahu kenapa. Dan dia pikir bagaimana kalau komplainnya Alan itu benar tentang mainan mereka yang jadi berbahaya. Tapi Larry bilang kalau semuanya udah sesuai sama standar. Desainnya standar, bahannya standar, mekaniknya juga standar, sama. Mechanicals are standard, even the... Oh. Erwin jadi ngeh kalau ohnya itu berarti ada sesuatu yang gak sesuai sama standar. Pas dia cek, ternyata benar.
Chip yang mereka pakai itu ternyata dirancang buat kebutuhan militer, bukan untuk dipakai di mainan. Balik ke Archer, dia dengar ada suara teman-teman dia. Pas dia cek, ternyata itu Chip. Jadi dia ditangkap sama digantung di wastafel. Alan jadinya bantuin Archer, soalnya dia kebangun gara-gara mereka ribut banget. Alan berhasil lurus lagi Nitro, tapi dia berhasil kabur gara-gara ortu dia datang. Dan di sini Alan mulai speak up. Dia bilang kalau dia ngebeli mainan dari Joe. Jadi bokapnya yakin kalau Alan ngejual semua perkakasnya buat ngebeli tuh mainan. Tapi Alan bilang kagak. Yang ambil perkakasnya itu sebenarnya para mainan yang dia beli dari Joe. Pas dia membuktiin mainannya bisa bicara, tiba-tiba Archer diam. Dan gara-gara ini bokap dia jadi angry sama nyokapnya asumsi kalau Alan pakai obat-obatan. Alan pergi terus tanyain kenapa Archer diam aja. Tapi Archer bilang kalau itu keinginan Alan sendiri yang suruh dia buat diam. Archer juga kasih tahu kalau para Gorgonet belum musnah. Soalnya para komando elit masih nyari para Gorgonet kemana. Oh ya, sama Nitro juga mau cut gara-gara baterainya habis. Keesokan harinya mereka balik ke toko mainan bokapnya buat nyari Gorgonet. Dan mereka ketemu Gorgonetnya sembunyi di tempat sampah. Jadinya Alan bawa pulang semua Gorgonet buat sembunyi di rumahnya. Balik ke Irwin sama Larry, mereka cari informasi tentang chip itu ke insinyurnya. Dan mereka ketemu informasi kalau tuh chip bisa kembangin programnya sendiri. Mirip seperti Guy di film Free Guy lah ya. Dan kelemahan tuh chip adalah EMP atau gelombang elektromagnetik. Balik ke Alan, dia diteleponin sama Christy buat tanyain kabar. Dan Alan nganggap kalau Christy udah tertarik sama dia. Sementara itu ternyata teleponnya disalap sama Link. Dan Link kasih tahu informasi ini ke Chip. Chip jadinya rencanain buat tangkap sama jadiin Christy sebagai sandranya. Pas malamnya mereka mulai jalanin rencananya. Mereka masukin obat tidur ke minuman orang tuanya Christy, tangkap adiknya, sama mereka ketemu sesuatu yang better. Chip jadiin semua pasukan berbinya jadi pasukan mereka dengan cara gunain chip yang ada di kepalanya Nitro. Christy udah balik dari ngedate sama crush dia. Pas dia ke kamarnya, dia kaget ngeliat semua main berbinya pada hidup. Dia mulai dikerumunin jadi dia teriak dan crushnya langsung samperin ke kamarnya Christy. Tapi pas di sana dia juga diserang sama mainan berbinya jadi dia kabur. Balik ke Alan, tiba-tiba dia dilemparin sama nih benda yang isinya ada VHS tape gitu. Pas dia putar ternyata isinya pernyataan Christy yang suruh Alan buat serahin semua Gorgonet ke komando elit. Jadinya mau gak mau Alan serahin semua Gorgonetnya pakai ini kotak. Pas Chip ledakin kotaknya, ternyata itu cuma radio. Sementara Archer sama Alan udah masuk ke dalam rumahnya lewat pintu belakang buat selamatin Christy. Sama mereka langsung kabur lewat jendela kamarnya. Tapi ternyata Chip tahu, jadi para komando elit kejar mereka pakai kendaraan rakitan mereka. Terus gak sengaja mereka kecebur di air, jadi mereka mati meledak gitu. Alan sama Christy balik ke rumahnya, tapi di rumahnya Alan udah ada orang tuanya Christy yang bilang kalau semua kekacauan yang terjadi di rumahnya itu kena Alan. Sementara itu Chip ternyata masih hidup dan dia hanyut ke toko mainan yang isinya ada banyak komando elit. Chip habis itu sabotage nih truk yang bawa banyak mainan komando elit. Balik ke Alan, dia disamperin Irwin sama Larry karena klaim gugatannya. Mereka juga ketemu semua Gorgonet ada di sana. Irwin jadi kaget karena Gorgonet ngebuat pertanyaan yang gak sesuai sama programnya. Terus tiba-tiba lampu mereka mati. Sama di luar ternyata sudah ada segerombolan komando elit yang dipimpin sama Chip. Tinggalkan ayah, tinggalkan ibu, izinkan kami pergi berjuang. Mau nggak mau mereka jadinya perang. Terus Irwin kasih tahu kalau para komando elit bisa dikalahin pakai EMP. Terus mereka lihat ada satu tiang listrik, jadi mereka punya rencana yaitu buat tiangnya jadi kelebihan muatan. Dengan begitu tiangnya bakal meledak sama ngasilin gelombang EMP. Tapi pas Alan coba naik ke tiangnya, dia diserang sama Chip. Tapi untungnya Archer datang, tapi sayangnya Archer kalah. Dan Alan manfaatin kesempatan ini buat masukin Chip ke sana. Jadinya Chip kesetrum, terus tiangnya meledak gara-gara Irwin coba hubungin di benda yang gue gak tau apaan. Dan akhirnya semua komando elit sama Gorgonet pada mati. Keesokan harinya Tuan Mars datang buat ganti rugi semua kerusakan yang terjadi karena mainan mereka. Terus Alan ketemu kalau para Gorgonet gak mati gara-gara mereka sembunyi di antena parabola. Dan akhirnya Alan bebasin mereka semua buat cari planet asal mereka. Karena ya di luarnya Gorgonet ini alien yang kesasar yang berusaha buat balik ke planet aslinya. Dah tamat. Gue no komen sama nih film cuman film klasik yang muncul setelah Toy Story aja. Ceritanya juga gak terlalu ribet. Nih film mau nunjukin bagaimana kalau mainan bergerak bebas tanpa takut ketahuan sama manusia aja. Sama lebih brutal dikit aja. Coba lu bayangin aja deh, mainan biasa yang dikasih pengetahuan tentang militer. Mereka bisa rakit senjata, rakit kendaraan, rakit helikopter, dan kalau dibiarin, kemungkinan mereka bakal kacauin satu kotanya. Atau mungkin satu negaranya buat nyari 250.000 Gorgonet lainnya. Ya itu aja sih menurut gua. Kalau kalian ada tambahan bisa komen aja di bawah. Kalau kalian mau request film bisa komen aja di bawah atau join Discord gua. Oke, thanks for watching guys.